Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam tradisi kehidupan keagamaan bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tatwa dalam sanubari mereka. Menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih mereka atas berkah yang dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yatnya, suatu bentuk pengorbanan suci atas dasar pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas ke hadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yatnya ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat yang salah satunya diwujudkan melalui karya taur balik Sumpah Agung Pura Geger Dalam Pemutih Desa Adat Pemingge. Pura Geger Dalam Pemutih terletak di Desa Pemingge, Kuta Selatan Badung, Bali. Pura ini memiliki keunikan karena letaknya yang berada di atas tebing karang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Titiang dados ngangganen manggale makesami manggale perwartake ngeninin indik pidabdab ngaturang karya agung ring pura geger dalam pemutih ri kanjekan patut linggih pasupening ide sapunika ring pinanggal 16 Masehi bulan Desember tahun kalih tali 24. Ring sejeroning ed pemargi sane wantah dados pikukuh ring sejeroning pengayap sane ageng sapunika sedurung ke bawas puncak karya punika wantah memargi taur balik Sumpah Agung sane kemargiang duk pinanggal 13 utawi sane keloktah ring Bali nemonin pinanggal 13 ring Rahina Sukre pinanggal 13 Desember warse kalih tali 24. Karya Mapapada Ring Jawa Pura Geger Dalam Pemutih Desa Adat Pemingge ini merupakan jenis upacara dewa yatnya yang dilaksanakan terhadap pura yang baru selesai dibangun maupun direnovasi. Mapapada ini dilaksanakan pada Somo Kliwon Uye tanggal 9 Desember 2024. Mapapada adalah salah satu ritual penting dalam tradisi Hindu di Bali yang memiliki tujuan untuk menyucikan dan menghilangkan pengaruh negatif dari makhluk hidup atau benda tertentu sebelum digunakan dalam upacara keagamaan. Secara filosofi, Mapapada mencerminkan upaya manusia untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam semesta dengan membersihkan energi yang tidak baik secara fisik maupun spiritual. Makna Mapapada juga melibatkan kesucian, yaitu sebagai bentuk penyucian, purifikasi atau simbolis. Penghormatan, menghormati segala sesuatu yang digunakan untuk ritual agar berada dalam kondisi siap dan layak, dan penyelarasan menjaga keseimbangan energi antara makhluk hidup, manusia dan alam. Mapapada biasanya dilakukan terhadap hewan atau walungan atau bahan-bahan persembahan lainnya untuk memastikan bahwa semua elemen yang digunakan dalam ritual benar-benar bersih dan bebas dari energi negatif. Wewalungan adalah hewan-hewan tertentu yang disiapkan untuk upacara besar seperti upacara dewa yatnya. Mapapada wewalungan melibatkan tahapan sebagai berikut. Pemilihan wewalungan hewan yang akan disucikan dipilih berdasarkan jenis dan kebutuhan ritual. Biasanya melibatkan ayam, bebek, kambing, sapi, atau hewan lainnya yang memiliki makna simbolis. Pemberian tirta atau air suci dipercikkan pada hewan tersebut untuk menyucikan tubuhnya. Ini merupakan langkah awal untuk membersihkan secara spiritual. Pembacaan mantra menyelaraskan energi dan membebaskan hewan dari dosa atau energi buruk yang mungkin melekat.
Persembahan dan penghormatan hewan tersebut kemudian diberikan sesajen dan diberi makanan khusus sebagai bentuk penghormatan. Prosesi penyembelihan, jika hewan tersebut digunakan untuk yajnya atau pengorbanan, penyembelihan dilakukan dengan tata cara yang lembut dan penuh penghormatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hewan tersebut dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran spiritual, dan penempatan dalam upacara, bagian tubuh hewan yang sudah disucikan akan digunakan sesuai kebutuhan ritual, misalnya sebagai segahan, caru, atau persembahan lainnya. Filosofi di balik Mapepade adalah menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam semesta. Ritual ini mengingatkan kita untuk senantiasa menghargai dan menjaga lingkungan serta mempersembahkan yang terbaik kepada Hyang Widi sebagai bentuk syukur dan pengabdian. Ngeninin indik sesuduk filosofi ring sejeroning taur sane kemargiang punika nah manut kadi pituduh utawi sane ke margiang sampun mendasar untuk penglungsur lan penunas saking ide sang yajemane sugera pakulun ide mabiseke pedanda kiri duije guna sapunika. Ring sejeroning raris filosofi kawentenan taur punika naduaning puniki sane kebaos taur balik Sumpah Agung punika kategori utama punika. Yening manahang titiang punika wantah mengembalikan ke titik nol turmaning presiden raris nyuciang kawentenan Buana Agung ring kawentenan periangan linggih ide sapun. Raris napi awinan kawentenan utawi kebaos punika taur balik Sumpah Agung rehning wenten patut pahanyane ring sejeroning niste madianing utama sapunika mawinan kadya sapunika ring sejeroning pemargi taur duk sane sampun pewanengan sane kemargian kepuput antuk 6 diri sulinggih sapunika. Nah napi awinan kadya sapunika ring sejeroning pemargi sane keagamen antuk desa adat utawi pemomong maka mewah kawentenan angge pemaksan sareng sami punika sangkaning pewanengan rehning duk sane sampun lintang taler sampun naenen memargi ngaturang kari agung yening ten iwang antuk ditiang mapyuning punika wantah memargi ring warse masehi siu 900 sia dase siki sapunika yening raris pewilangannyane punika sampun 3 dase 3 warse sapunika. Nah makawinan raris ring sejeroning pidabdab sane keangganin utawi sane kapaehtang antuk dane jeroban desa Pinakel Lenjong desa adat pemingi kesarengen antuk dane Mangku Gede sane dados pemucuk iriki taler ring sejeroning linggih ide patut Gustin Titiang sane dados pengelancing saha keduluren kesungkemen antuk dane paduluan desa majalaran antuk paigum-paigum kesarengen antuk warga kerama desa adat due sareng sami punika raris ring sejeroning pemargi ngabdaben karya agung puniki sampun raris kesungkemen sareng sami sapunika. Raris ring sejeroning raris filosofi kadya sapunika sujatine sanikeni antuk titiang ngaturuning ayang ring sejeroning tetuak rikalaning pacang nabdaben yadnya sane patut kerienin antuk punika suba dewasa maka miwah pengawit nginekadi nancep lan sane kapertama pisan puniki piuning karya. Nah mawinan kadya sapunika dumadak raris ring sejeroning pemargi taur sane sampun katur ngelantur raris ring karya duwe sapunika. Nah dumadak raris kadi ide susunan sareng sami yening dados napi punika pewilangannyane ring taur punika wantah sesuduknyane nyuciang Buana Agung sujatine sapunika.
Pura Geger dalam Pemutih ini memiliki kaitan spiritual dengan dua pura besar lainnya di Bali, yaitu Pura Agung Besakih di Gunung Agung dan Pura Penataran Pet di Nusa Penida. Ketiganya membentuk poros spiritual yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai penghubung energi sakral di pulau ini. Prosesi Ide Betara Pelawatan Kayangan Tiga dalam Penataran, Betara Auban, Ide Betara Unen, dan Pelawatan Prasanak yang Lunge atau berkunjung ke Pura Geger dalam Pemutih. Dalam rangkaian upacara di Pura Geger dalam Pemutih, Ide Betara Pelawatan dari Kayangan Tiga dalam Penataran, Betara Auban, Ide Betara Unen, dan Pelawatan Prasanak turut serta dalam proses meped atau pawai sakral dilaksanakan pada Warspati Pon Uye tanggal 12 Desember 2024. Meped ini merupakan bagian dari upacara odalan di Pura Geger dalam Pemutih, di mana para betara diiringi dalam sebuah pawai menuju pura. Kehadiran Ide Betara Pelawatan ini menunjukkan hubungan erat antara Pura Geger dalam Pemutih dengan Kayangan Tiga dan pura-pura lainnya. Dalam rangkaian Puja Wali di Pura Geger dalam Pemutih berlanjut ke Pura dalam Penataran pada Panglong 2, Pura Desa dan Pura Puseh pada Panglong 3. Hanya Pura dalam Kayangan Puja Walinya saat Purnama Kapat. Setelah Ide Betara Pelawatan Kayangan Tiga dalam Penataran, Betara Auban, Ide Betara Unen, dan Pelawatan Prasanak yang Lunge atau berkunjung ke Pura Geger dalam Pemutih dilaksanakan membentawur. Dalam tradisi Hindu Bali, membentawur merupakan bagian dari rangkaian upacara yang lebih besar, yaitu upacara tawur atau caru. Tawur atau caru adalah upacara yatnya atau korban suci yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta atau buana agung dan keseimbangan dalam diri manusia atau buana alit. Upacara ini dilakukan untuk menetralisir energi negatif atau buta kala yang dapat mengganggu ketentraman hidup. Memben dalam konteks ini berarti menata atau mempersiapkan. Jadi membentawur adalah proses menata dan mempersiapkan segala sarana upacara yang akan digunakan dalam upacara tawur. Ini termasuk penataan banten atau sesajen dan caru atau hewan korban suci sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Proses ini biasanya dilaksanakan sebelum upacara tawur itu sendiri dimulai. Dalam proses ini, belulang atau kulit dari binatang yang digunakan sebagai alas dari banten atau sesajen yang digunakan. Tujuan persiapan ini penting agar upacara tawur dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keharmonisan dan keseimbangan.
Setelah membentaur, keesokan harinya dilaksanakan Taur Agung Balik Sumpah Agung pada Sukrawage Uye tanggal 13 Desember 2024. Penggunaan binatang tertentu memiliki makna simbolis yang mendalam. Sarana binatang ini dipilih berdasarkan kebutuhan ritual dan perlambang energi yang akan dinetralisir atau diharmoniskan. Jenis binatang yang digunakan adalah ayam digunakan untuk mewakili unsur kaki, 4 arah yaitu timur atau putih, selatan atau merah, barat atau kuning, dan utara atau hitam. Ayam juga melambangkan pengorbanan jiwa kecil untuk kepentingan yang lebih besar. Bebek melambangkan elemen air atau kesuburan. Bebek juga menjadi simbol harmoni dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Babi melambangkan kekotoran atau hal-hal negatif yang harus dinetralisir. Babi sering digunakan dalam cara besar sebagai simbol pelepasan energi negatif. Kerbau atau sapi melambangkan kekuatan spiritual, kesabaran, dan keberkahan. Kerbau sering digunakan untuk iatnya besar yang memerlukan energi penyucian yang kuat. Kambing mewakili pengorbanan dan penyucian dosa. Kambing juga dianggap simbol penghubung antara manusia dan kekuatan alam semesta. Itik melambangkan kelenturan dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi. Itik juga menjadi simbol kesucian yang menyatukan dengan unsur air. Setiap binatang yang digunakan dalam Taur Agung memiliki makna mendalam, bukan hanya sebagai persembahan fisik tetapi juga sebagai simbol penyucian berbagai aspek kehidupan. Hewan-hewan ini dipilih berdasarkan warna, jenis dan fungsi mereka dalam ritual, sesuai dengan catur lokapala atau 4 penjuru, arah dan pancamabuta, atau 5 elemen dasar. Karya Taur Agung Balik Sumpah adalah ritual sakral yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Penggunaan binatang dalam ritual ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menghubungkan energi skala atau fisik dan skala atau spiritual, agar keseimbangan alam semesta tetap terjaga. Rangkaian upacara diisi dengan berbagai jenis tari-tarian, diiringi gamelan sebagai bentuk rasa syukurnya atas limpahan berkah yang widi. Unsur kesenian ini seakan tak terpisahkan dari prosesi upacara ini. Lewat bakat seni anak-anak berusia belia, sedari kecil mereka telah ditanamkan ajaran moral dan pesan-pesan luhur yang syarat makna religius. Saatnya mereka melaksanakan persembahyangan bersama. Menurut pandangan agama Hindu, sembahyang bermakna mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa, memuja kebesarannya, memohon perlindungan, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Sembahyang juga sebagai upaya mencapai keselarasan dan keseimbangan spiritual dalam sanubari mereka. Seluruh rangkaian upacara yatnya ini bertaburan makna filosofi yang mendalam. Melalui karya Taur Balik Sumpah Agung Pura Geger Dalam Pemutih Desa Adat Peminga ini, mereka berharap tercipta konsep keseimbangan atau Trihita Karana. Alangkah sempurnanya semua pralambang suci ini telah menjalankan fungsinya, sehingga upacara yatnya terlaksana dengan lancar yang disebut Siddhakarya. Sebuah momentum tepat dalam membangun dan melestarikan budaya leluhur yang adiluhung.
dumadak dumadik ring sejeroning pemargi manut kadi sime dresde sane manggah taler tan mari sampun memargi nganutin kadi titah tuduh ide sang peragayan ya jemane mawinan kadi sapunika ring sejeroning pemargi rikalaning sami sampun presida memargi itiang ngangganin kadi angge perwartake sareng sami rikalaning kadi mangkin itiang abtiang dumadak dumadik ri sampun presida memargi mungguing kadi pidabdab itiang pemekas siri kiring desa adat pemingi sapunika laris ide presida ledang mapaice ware nugraha turmaning ring kewentenan jagat dewe sahe sedaging nyani mangde side labde karya sapunika pengelungsur titiang namawinan kadi titiang ring media Bali TV rikalaning kadi mangkin sampun raris presida ledang yening paribase titiang meliput kewentenan pemargi sapunika jalaran antuk galah puniki titiang dalam mepekeling ring ide dane sejebak Nusantara bilih-bilih ring jagat Bali sapunika ya diastun kewentenan pemargi rikalaning kadi mangkin puniki rahina mangkin utawi kesinep ring tanggal 17 Desember yen menawi te ide dane utawi para bakte bakti sareng sami sane ayate uning utawi sane nenten durung uning utawi sane ayate pacang pedek tangkil dumadak dane jero mangku sane mangku gede riki kesarengan antuk penyade sami presida raris pacang dados ning ngelantur ngaturang pengayah lamakane sang para bakti sane ayate pedek tangkil gumanti side raris boleh kadi pedek ring ajeng ide peryangan sapunika pengabdian titiang